Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha, telah mensucikan lillahi kepada Allah apa-apa fis samawati, di dalam beberapa langit, wal ardi, dan bumi. Sesungguhnya apa yang ada dalam langit dan apa saja yang ada dalam bumi, semuanya membaca tasbih, mensucikan kepada Allah, baik berupa binatang, pepohonan, juga manusia, semuanya bertasbih kepada Allah. Wa huwa, adapun Allah iku al azizu, zat yang maha mulia, artinya maha perkasa, al hakimu, lagi maha menghukumi. Allah itu zat yang maha perkasa lagi menghukumi. Sudah sepantasnya kalau semua yang ada di langit dan bumi bertasbih kepada Allah, karena Allah mempunyai sifat Al-Aziz, Al-Hakim. Lahu, bagi Allah, mulkus samawati, kerajaan beberapa langit, wal ardi, dan bumi. Semua kerajaan yang ada dalam langit dan bumi miliknya Allah. Yuhyi, menghidupkan siapa Allah, wa yumitu, dan mematikan siapa Allah. Allah menghidupkan sesuatu yang mati, yang asalnya mati. Allah juga mematikan sesuatu yang asalnya hidup. Sperma kemudian dihidupkan oleh Allah berwujud manusia. Kemudian setelah jadi manusia, lalu oleh Allah dimatikan. Itu Allah mampu melakukan semuanya itu. Wa huwa, adapun Allah, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, iku qadirun, kuasa. Allah itu kuasa terhadap segala sesuatu. Mampu menguasai kerajaan langit bumi, mampu menghidupkan, mampu mematikan, dan mampu segala-galanya. Huwa, dia Allah iku al-awwalu, zat yang awal. Allah itu zat yang awal. Al-awwalu bila bidayatin. Allah itu awal tanpa pemulaan. Falam yakun syai'un qablahu. Tidak ada sesuatu sebelumnya Allah. Ya, Allah yang paling pertama. Tidak ada yang lain sebelum Allah. Wal akhiru, dan Allah itu mempunyai sifat al-akhir. Dat yang akhir. Artinya Allah itu huwal akhiru ba'da kulla syai'. Allah itu zat yang akhir, setelah semuanya tidak ada, Allah masih ada. Bila nihayatin fil wujud. Allah itu tanpa batas dalam perwujudannya. Wadzahiru, dan Allah itu zat yang lahir. Allah itu zat yang tampak, terbukti dengan ciptaan-ciptaannya Allah. Semua yang ada dalam langit, semua yang ada dalam bumi, itu bukti bahwa Allah ad-dhahir. Allah zat yang tampak. Wal batinu, dan zat yang samar, zat yang tidak tampak. Dalam arti Allah itu tidak bisa dilihat dengan indera manusia, tidak bisa dilihat dengan pandangan manusia. Yang bisa hanya hati manusia meyakini bahwa Allah itu ada. Itulah sifat-sifat Allah. Kita harus membatasi diri, tidak boleh kemudian menerjemahkan dengan berbagai macam terjemah, kemudian mempertanyakan kok bisa Allah awal tanpa pendahuluan dan lainnya, nggak bisa. Makanya Nabi memberikan batasan, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah fatahlik. Berfikirlah kalian tentang makhluk ciptaan Allah, jangan berpikir tentang zatnya Allah. Allah itu seperti apa, Allah, jangan. Kalau sampai memikirkan tentang zatnya Allah, fatahlik,
kalian akan rusak nanti. Kita cukup meyakini dengan hati kita terhadap keberadaan Allah, kekuasaan Allah, dan segala-gala yang Allah miliki. Wa huwa adapun Allah bikulli syai'in dengan segala sesuatu, iku alimun, maha mengetahui. Allah itu mempunyai sifat maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Huwa dia Allah iku alladzat khalaqa yang telah menciptakan siapa Allah as-samawati pada beberapa langit, wal arda dan pada bumi, fi sittati ayyamin di dalam 6 beberapa hari. Allah itu adalah zat yang menciptakan langit dan bumi di dalam waktu 6 hari, dimulai dari hari Ahad sampai hari Jumat. Tsummastawa kemudian menetap siapa Allah alal arsy atas arsy. Kemudian Allah menetap di arsy singgasana Allah. Ini pun sifatnya ghaib. Kita tidak boleh kemudian menghitung seberapa besar arsy-nya Allah, panjang, lebar, tingginya seberapa, kita nggak boleh seperti itu. Semuanya kehendak Allah seperti itu. Ya'lamu mengetahui siapa Allah ma pada apa-apa, yaliju yang masuk opo ma fil ardi di dalam bumi, wama dan pada apa-apa yakhruju yang keluar opo ma minha dari bumi. Allah mengetahui segala sesuatu yang masuk ke dalam bumi, termasuk air hujan yang meresap ke dalam tanah. Dan Allah juga mengetahui segala sesuatu yang keluar dari bumi, termasuk tanaman yang tumbuh dari dalam bumi. Semuanya diketahui oleh Allah. Wama dan apa-apa yang zilu yang turun apa ma minas samai dari langit. Wama dan apa-apa ya ruju yang naik apa ma fiha di dalam langit. Allah juga mengetahui segala sesuatu yang turun dari langit, termasuk malaikat yang dari langit turun ke bumi, jaga di bumi. Allah juga mengetahui segala sesuatu yang naik ke langit, termasuk malaikat yang jaga di bumi, kemudian naik lapor kepada Allah. Atau juga amalan-amalan yang dikerjakan manusia di muka bumi dibawa naik ke langit oleh malaikat, Allah juga mengetahui. Wa huwa adapun Allah iku ma'akum beserta kalian ainama kuntum, di mana saja ada kalian. Allah itu selalu menyertai kalian dimanapun kalian berada. Nah, dengan keadaan kita yang selalu diikuti oleh Allah, mestinya tidak ada kesempatan bagi kita untuk maksiat. Tidak ada kesempatan bagi kita untuk melanggar karena selalu diikuti oleh Allah, selalu dibarengi oleh Allah. Wallahu adapun Allah bima ta'maluna dengan apa-apa yang mengerjakan kalian, iku basirun maha melihat. Allah itu senantiasa melihat terhadap apa yang kalian kerjakan. Tentunya tidak hanya dilihat oleh Allah, tapi kelak akan dibalas oleh Allah. Allah pasti membalas apa yang kalian kerjakan. Lahu bagi Allah mulkus samawati, kerajaan beberapa langit, wal ardi dan bumi. Kerajaan dalam langit dan bumi semuanya milik Allah. Wa ilallahi dan kepada Allah turja'u dikembalikan opo al umuru beberapa perkara, dan semua perkara itu akan dikembalikan kepada Allah. Termasuk kita semuanya manusia juga akan kembali kepada Allah, akan mempertanggungjawabkan amal kita masing-masing. Dan itu menjadi tanggung jawab pribadi kita masing-masing, tidak bisa minta bantuan, minta tolong kepada orang lain. Yuliju memasukkan siapa Allah al-laila pada waktu malam, dimasukkan finnahari di dalam
waktu siang. Wa yuliju dan memasukkan siapa Allah an-nahara pada waktu siang fil laili di dalam waktu malam. Allah memasukkan waktu malam di dalam waktu siang. Pengertiannya bisa Allah menggantikan waktu malam dengan waktu siang. Allah memasukkan siang ke dalam malam, artinya Allah menggantikan waktu siang dengan waktu malam. Atau pengertian lainnya, terkadang terjadi panjang malam, panjang siangnya, terkadang panjang malamnya. Kalau kita di Indonesia, perbedaan antara siang dan malam tidak terlalu jauh, tidak terlalu banyak terpaut waktunya. Bagi teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di luar negeri, ada yang merasakan betul waktu antara siang dan malam terpaut jauh sekali. Wa huwa adapun Allah iku alimun, maha mengetahui bidatis suduri pada keadaan beberapa hati. Allah mengetahui keadaan hati manusia. Aminu, berimanlah kalian billahi pada Allah, wa rasulihi dan pada utusan Allah, wa anfiku dan menginfakkanlah kalian, mimma dari sebagian apa-apa ja'alakum yang menjadikan siapa Allah kum pada kalian, mustakhlafina orang yang dijadikan pengganti, fihi di dalam ma. Berimanlah kalian kepada Allah, berimanlah kalian kepada Rasulnya, dan menginfakkanlah sebagian harta yang mana Allah menjadikan kalian sebagai orang yang ngeramut harta itu. Kita yang diberi kekayaan oleh Allah, diberi harta oleh Allah, berarti kita saat itu diserai oleh Allah untuk meminit harta itu. Maka manfaatkan harta itu untuk infak fisabilillah. Sebagian diinfakkan di dalam sabilillah. Jangan sampai diberi oleh Allah harta banyak tapi tidak pernah infak. Falladzina adapun orang-orang amanu yang beriman mereka minkum dari kalian, wa anfaku dan menginfakkan mereka, lahum bagi mereka ajrun pahala kabirun yang besar. Adapun orang-orang di antara kalian yang mau beriman dan mau menginfakkan sebagian hartanya dalam sabilillah, mereka akan mendapatkan pahala yang besar, yaitu surga. Ini menunjukkan bahwa Allah mewajibkan pada kita semuanya untuk infak, menginfakkan sebagian harta kita dalam sabilillah. Jangan sampai kita tidak mengeluarkan infak, takut melarat, jangan. Justru dengan infak itu harta kita menjadi semakin banyak. Karena hakiki harta manusia adalah apa yang sudah dimakan, apa yang sudah dipakai untuk pakaian sampai aus, atau harta yang sudah diinfakkan, itulah harta hakiki manusia. Berarti semakin banyak infak kita, semakin banyak harta kekayaan kita. Harta yang masih ada, itu adalah haknya ahli waris. Wa malakum, kenapa bagi kalian la tu'minuna tidak beriman kalian billahi kepada Allah, war rasulus sedangkan utusan iku yad'ukum mengajak siapa rasul kum pada kalian, litu'minu supaya beriman kalian birabbikum pada Tuhan kalian. Kenapa kalian kok tidak mau beriman kepada Allah, sedangkan Rasul sudah mengajak kalian untuk iman kepada Allah? Rasul sudah nasihat agar kalian beriman kepada Allah. Kenapa kalian tidak mau beriman kepada Allah? Wa qad akhadha dan sungguh telah mengambil siapa Allah misaqakum pada janji kalian, dan Allah telah menerima janji kesanggupan ibadah dari kalian sebagaimana di dalam surat Al-A'raf ayat 172. Allah sudah menanyakan, alastu birabbikum, bukankah saya Tuhan kalian? Kita semuanya menjawab qalu bala. Kita semuanya menjawab, iya ya Allah, engkau adalah Tuhan kami.
Nah, ketika sudah mengaku Allah sebagai Tuhan kita, kenapa di antara kita ada yang tidak mau iman kepada Allah? In kuntum, jika ada kalian, iku mukminina, orang-orang yang beriman, jika kalian betul-betul orang yang beriman, pasti iman kepada Allah. Huwa, dia Allah, iku alladzi dzat, yunazzilu, yang telah menurunkan siapa Allah, ala abdihi, pada hambanya Allah, maksudnya Nabi Muhammad, ayatin, pada beberapa ayat, bayinatin, yang jelas, Al-Quran. Liyukhrijakum, supaya mengeluarkan siapa Allah kum, pada kalian, minad dzulumati, dari beberapa kegelapan, ilan nuri, pada cahaya. Allah adalah zat yang telah menurunkan beberapa ayat yang jelas kepada hambanya, kepada Nabi Muhammad, berupa wahyu Al-Quran. Dengan diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad, Allah bermaksud mengeluarkan manusia dari kegelapan, dari kekafiran, menuju cahaya, menuju iman. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah, bikum, pada kalian, iku raufun, dat yang maha belas kasihan, rohimun, lagi maha penyayang. Allah itu memiliki sifat belas kasihan dan menyayangi pada kalian. Bukti belas kasihan dan sayangnya Allah kepada manusia, Allah mengutus Rasul, Allah menurunkan kitab sebagai petunjuk yang disampaikan oleh Rasul. Wa malakum, kenapa bagi kalian, Allah tunfiku, bahwasanya tidak menginfakkan kalian fisabilillah, di dalam agama Allah. Padahal walillahi, dan bagi Allah, mirasus samawati, warisan beberapa langit, wal ardi, dan bumi. Kenapa kalian tidak mau menginfakkan sebagian harta kalian di dalam sabilillah? Sedangkan warisan langit dan bumi itu milik Allah. Gitu. Semua harta benda yang ada itu milik Allah. Kita hanya ketitipan, kita diberi amanat oleh Allah untuk mengelola harta itu. Gitu. Kalau Allah menghendaki mengambil, ya sudah, kita nggak punya apa-apa. Nah, di saat kita diamanati oleh Allah harta itu, kita diwajibkan oleh Allah untuk menginfakkan sebagian harta kita di dalam sabilillah. La yastawi, tidak sama, minkum, dari kalian, sopo man, orang, anfaqo, yang menginfakkan dia, min qablil fathi, dari sebelumnya Fathu Mekah, wa qatala, dan berperang dia. Tidak sama orang-orang di antara kalian yang mau menginfakkan dan berperang sebelum terjadinya Fathu Mekah tahun 8 Hijriah, dibanding orang-orang yang infak dan perang setelah Fathu Mekah. Nilai pahalanya tidak sama orang yang infak, orang yang perang sebelum terjadinya Fathu Mekah, dibanding dengan orang yang berperang maupun infak setelah Fathu Mekah. Ulaika, mereka, iku a'dhamu, lebih besar, apane ajron, pahalanya, minal ladina, daripada orang-orang anfaku, yang menginfakkan mereka, mim ba'du, dari sesudah Fathu Mekah, wa qatalu, dan berperang mereka. Orang-orang yang infak dan perang sebelum Fathu Mekah, pahalanya lebih agung daripada orang yang infak dan perang setelah Fathu Mekah. Namun demikian, wa kullan, dan pada masing-masing, wa'ada, telah menjanjikan sapa Allah al-husna, pada kebaikan. Walaupun nilai pahalanya tidak sama, namun orang-orang yang infak dan perang sebelum Fathu Mekah dan orang-orang yang infak dan perang setelah Fathu Mekah sama-sama diberi pahala oleh Allah, akan dimasukkan dalam surga. Wallahu, adapun Allah, bima ta'maluna, dengan apa-apa yang mengerjakan kalian, iku khabirun, maha waspada. Allah waspada, Allah selalu tahu terhadap apa yang kalian kerjakan. Nah, ayat ini ada pembeda antara orang
yang berjuang di zaman awal perintisan dengan orang yang sudah jalan hasil rintisan, itu sangat berbeda. Namun demikian, semuanya akan diberi balasan oleh Allah. Kita nggak boleh saling mengklaim, menyalahkan, merasa lebih baik, tidak boleh. Kita nggak boleh menyalahkan sahabat yang berjuang setelah Fathu Mekah, kita nggak boleh. Rasulullah SAW bersabda, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela pada sahabat-sahabatku. Falau anna ahadakum anfaqa misla uhudin daban ma balagha mudda ahadihim. Seandainya salah satu kalian menginfakkan emas sak gunung Uhud, itu belum bisa membandingi satu mud sodakonya para sahabat. Wala nasifa, bahkan separuh mud pun kita semuanya tidak akan bisa membandingi infaknya sahabat-sahabat, walaupun setengah mud. Manda, siapakah ini? Alladzi, orang, yukridu, yang memberi pinjaman dia Allah pada Allah. Qardon, dengan pinjaman, dengan hutangan, hasanan yang baik. Memberi pinjaman maksudnya infak, sedekah dengan ikhlas. Fayudha'ifahu, maka melipat gandakan siapa Allahu pada ma, pada harta, lahu, pada orang, walahu, dan bagi orang, ajrun karimun, pahala yang mulia. Siapapun yang mau memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, dalam arti mau sedekah dan infak dengan ikhlas, maka Allah akan memberi lipatan pahala kepada orang itu, dan dia akan mendapatkan pahala yang baik. Ada di antara sahabat-sahabat Nabi yang bernama Abu Dahdah, datang pada Nabi menyerahkan kebunnya yang berisi 600 pohon kurma. Menyerahkan sedekah kebun berisi 600 pohon kurma. Dengan ikhlasnya, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya, dan dia akan dapatkan pahala yang mulia berupa surga. Yaumataro, pada harinya melihat engkau Muhammad, al-mu'minina, pada orang-orang iman laki-laki, wal mu'minati, dan orang-orang iman perempuan, yas'a, berjalan cepat, opo nuruhum, cahaya mereka, baina aidihim, di antara depan mereka, wa bi aimanihim, dan di antara kanan mereka. Muhammad, besok engkau akan melihat di depan dan sebelah kanan orang iman itu ada cahaya mereka, ada cahaya yang berjalan cepat untuk mereka. Wahai Muhammad, besok engkau akan melihat di depan dan di sebelah kanan orang iman ada cahaya yang berjalan untuk mengantar mereka, sambil diomongi busrokum, kebahagiaan kalian, al yauma, pada hari ini, jannatun, surga. Sambil orang iman itu diomongi, diberi kabar gembira untuk kalian, kalian akan mendapatkan surga. Tajri, yang mengalir, min tahtiha, dari bawahnya surga, apa al-anharu, beberapa sungai. Di sekitar surga itu terdapat sungai-sungai yang mengalir. Khalidina, keadaan orang-orang yang kekal, fiha, di dalam surga. Orang iman akan berada di dalam surga selamanya. Dalika, demikian itu surga, huwa, adapun dalik, iku al-fawzul azim, keuntungan yang besar. Orang iman diberi balasan surga. Di sekitar surga terdapat sungai yang mengalir, itu merupakan keuntungan yang besar. Al-fawzul azim, keuntungan yang besar. Ya, mudah-mudahan besok di akhirat nanti kita semuanya dibimbing, dituntun oleh cahaya untuk menuju surga. Tentunya semua itu berdasarkan dengan amal kita
masing-masing. Cahaya yang mengantar kita semuanya itu berdasarkan dengan amal kita masing-masing. Yauma yaqulu, pada harinya berkata, pada harinya memanggil, sopo al munafikuna, orang-orang munafik laki-laki, wal munafikatu, dan orang munafik perempuan. Memanggil lilladina, pada orang-orang amanu, yang beriman mereka. Besok pada saatnya nanti orang munafik laki-laki dan orang munafik perempuan akan memanggil kepada orang-orang iman. Unduruna, menunggulah kalian orang iman na pada kami. Naktabis, akan menyalakan kami, akan menyulut kami. Min nurikum, pada cahaya kalian. Orang-orang munafik memanggil pada orang iman, mereka minta ditunggu. Wahai orang iman, tunggu kami. Kami ingin menyulut api kalian, kami ingin menyulut cahaya kalian. Kami dalam keadaan kegelapan ini, tolong tunggu. Kami minta bantuan menyulut api agar kami tidak berada dalam kegelapan seperti ini. Kila, dikatakan, irji'u, kembalilah kalian orang-orang munafik, wara'akum, di belakang kalian, faltamisu, maka mencarilah kalian nuron, pada cahaya. Kemudian teriakan orang-orang munafik kepada orang iman itu dibalas, dijawab dengan jawaban, silakan kalian kembali, silakan kalian kembali ke belakang, silakan kalian mencari cahaya. Sudah, nggak usah ngejar saya akan terus saja, nanti juga di belakang ada orang lain, silakan nanti kamu menyulut api dari orang yang lain. Jadi permintaan orang munafik itu tidak dikabulkan oleh orang iman. Faduriba, maka dijadikan bainahum, di antara mereka orang iman dan orang munafik, opo bisuren, pagar. Langsung antara orang iman dan orang munafik itu langsung dibuatkan pagar pembatas. Pagar pembatas antara orang iman dan orang-orang munafik. Lahu, bagi pagar, babun, pintu. Batinuhu, bagian dalamnya pagar. Fihi, di dalam pagar, ar-rahmatu, rahmat. Di bagian dalamnya pagar itu terdapat rahmat, artinya surga. Wadhahiruhu, dan bagian luarnya pagar, mingki balihi, dari arah luar, al-adzabu, siksaan. Sedangkan bagian luarnya pagar terdapat siksaan. Begitu orang iman berjalan, orang munafik dari belakang teriak-teriak, wahai orang iman, tunggu kami minta apinya. Orang iman bilang, tunggu aja di belakang, nanti juga ada orang lain. Tiba-tiba ada pembatas yang membatasi, yang memisahkan antara orang iman dan orang-orang kafir. Dalam periwayatan hadis Tirmidzi dijelaskan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li suratikin nar arba'atu judurin. Pagarnya neraka itu terdiri dari 4 pagar. Kisafukul lijidarin mislu masiroti arba'ina sanah. Tebalnya masing-masing pagar itu seperti lamanya perjalanan 40 tahun. Kalau 4 pagar berarti untuk bisa melampaui itu perlu waktu 160 tahun. Antara orang iman dan orang-orang munafik dipisahkan dengan pagar yang sedemikian tebalnya. Yunadunahum, memanggil mereka orang-orang munafik, hum, pada mereka orang iman. Alam nakun, apakah tidak ada kami kuma'akum, beserta kalian? Orang munafik berteriak-teriak. Ketika orang iman menolak permintaannya, orang munafik teriak-teriak, bukankah sewaktu di dunia dulu kita berteman? Bukankah saya teman kalian? Kenapa sekarang kau melupakan keakraban kita waktu di dunia dulu, wahai orang iman?
Qalu, berkata mereka orang-orang iman, bala, ya, ya memang. Sewaktu di dunia dulu kita bersama-sama. Ya mungkin kerja bareng, ya, mungkin bertetangga, ya, bisa jadi ya, kemana-mana bermain bareng. Itu kan dulu sewaktu di dunia. Walakinnakum, tetapi kalian orang-orang munafik, iku fatantum, telah merusak kalian anfusakum, pada diri kalian. Namun kalian telah merusak diri kalian dengan kemunafikan kalian, dengan kemusyrikan kalian. Memang kita dulu bareng-bareng, tapi ada beda antara saya dan kalian. Kalian merusak diri kalian dengan kemunafikan, dengan kesyirikan, sedangkan saya berada dalam keimanan. Wa tarabbastum, dan menunda-nunda kalian. Dan sewaktu di dunia dulu kalian menunda-nunda kesempatan bertaubat, tidak segera bertaubat. Kalian molor-molor, nggak sempat taubat sampai meninggal dunia. Wartabetum, dan ragu-ragu kalian. Dan kalian ragu-ragu pada Islam. Ragu-ragu terhadap Islam. Kalian nggak mau masuk Islam karena kalian ragu-ragu. Jangan-jangan kalau saya masuk Islam, Islam kalah, rusaklah saya. Sehingga kalian lebih melihat dan menunggu. Ketika ada kesempatan orang iman kayak menang, masuk ke orang iman. Ketika orang iman kalah, bergeser ke orang kafir. Itulah sifat kalian sewaktu di dunia. Kalian ragu-ragu. Wa gharratkum, dan telah menipu pada kalian opo al-amaniyu, angan-angan, dan kalian telah tertipu oleh angan-angan kalian, menganggap remeh keadaan pelanggarannya, ya, terhadap dosa-dosanya. Itu namanya tertipu oleh angan-angan. Hatta ja'a, sehingga datang opo amrullahi, perkara Allah, sampai datang kematian kalian. Perkara Allah maksudnya kematian kalian. Kalian nunda-nunda, nggak mau tobat, kalian sudah tertipu angan-angan kalian sampai meninggal dunia. Wa gharrakum, dan telah menipu pada kalian billahi, dalam urusan Allah, opo al-gharuru, yang membujuk, maksudnya setan. Dan kalian tertipu oleh setan dalam urusan Allah. Oleh setan kalian dirayu, sudah nggak apa-apa, melanggar sedikit-sedikit nggak apa-apa. Nanti juga akan hilang dengan kalian melaksanakan sholat-sholat sunnah, dengan akan rontok bersama tetesan air wudhu kalian. Itu namanya tertipu oleh setan. Fal yauma, maka pada hari ini, la yu'khadhu, tidak diambil, tidak diterima, minkum, dari kalian, opo fidyatun, tebusan. Wala, dan tidak diterima opo tebusan, minal ladina, dari orang-orang kafaru, yang kufur mereka. Saat ini, pada hari ini, tidak ada lagi penerimaan tebusan dari kalian, begitu pula penerimaan tebusan dari orang-orang kafir. Seberapapun harta yang kalian miliki untuk menebus dosa-dosa kalian, semuanya tidak akan diterima. Ma'wakum, adapun tempat tinggal kalian iku annaru, neraka. Silakan kalian sekarang juga bertempat tinggal di neraka sana. Hiya, adapun neraka iku maulakum. Maulakum, kekasih kalian, maksudnya annaru aula bikum. Adapun neraka itu lebih berhak untuk kalian tempati, lebih pas untuk kalian tempati. Hiya maulakum, maksudnya annaru aula bikum. Neraka itu lebih tepat, lebih pas untuk kalian. Wa bi'sal masiru, dan sejelek-jeleknya tempat kembali. Neraka itu adalah sejelek-jeleknya tempat kembali. Na'udzubillah min dalik. Rambu-rambu sudah Allah berikan, tinggal kita supaya bisa selamat dari jebakan-jebakan kemaksiatan. Alam, yakni apakah belum masanya, lilladina, bagi orang-orang amanu, yang beriman mereka, antakhsya'a, bahwasanya khusyuk opo kulubuhum, beberapa hati mereka, lidzikrillahi, untuk ingat Allah, wa ma nazala, dan pada apa-apa yang turun, apa ma minal haqi, dari barang hak. Apakah belum saatnya
Orang-orang iman itu hatinya khusyuk untuk ingat kepada Allah, ingat pada Al-Quran yang Allah turunkan. Ayat ini mengenai pada para sahabat, termasuk Abdullah bin Mas'ud. Dalam periwayatan hadis Muslim dijelaskan, Ani bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala ma baina islamina wa baina an atabanallahu bihadil ayah illa arba'u sinina. Abdullah bin Mas'ud menjelaskan, tidak ada jarak waktu antara mulai masuk Islam saya sampai Allah menurunkan ayat menegur pada kami ini kecuali 4 tahun. Dengan turunnya ayat ini, Abdullah bin Mas'ud dalam Islam 4 tahun merasa terpanggil, merasa ditegur oleh Allah. Apakah belum saatnya orang iman itu menunjukkan kekhusyuannya untuk ingat kepada Allah, ingat pada Al-Quran yang diturunkan Allah? Coba bandingkan dengan kita. Sudah berapa lama kita mengaji? Sudah seberapa kekhusyuan kita untuk ingat kepada Allah, untuk ingat pada Al-Quran yang Allah turunkan? Ini jadi peringatan bagi kita semuanya. Wala yakunu, dan jangan ada mereka orang iman iku kalladina, seperti orang-orang utu yang diberi mereka Alkitabah pada kitab min qablu, dari sebelumnya. Jangan sampai orang-orang iman itu seperti orang-orang ahli kitab yang sudah diberi kitab Taurat dan Injil sebelumnya. Fatola, maka lama alaihim atas mereka alladina utul kitab opo al-amadu masa, fakosat maka keras opo kulubuhum beberapa hati mereka. Orang-orang ahli kitab tempo dulu oleh Allah sudah diberi umur yang panjang, diberi waktu yang lama, tapi hati mereka itu keras, tidak mau iman. Bahkan wakasirun, dan banyak minhum dari mereka iku fasikuna, orang-orang yang fasik. Bahkan mayoritas dari orang-orang ahli kitab tempo dulu terus berlanjut dalam kefasikannya. Naudzubillah min dalik. Ayat-ayat yang sudah kita kaji selama ini, kita jadikan pelajaran, kita jadikan peringatan, juga harus kita jadikan untuk motivasi diri kita, meningkatkan keimanan kita. Sebagaimana yang Allah firmankan, innamal mu'minuna alladina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang iman yang hakiki itu adalah orang iman yang ketika disebut nama Allah dia takut. Ketika ayat-ayat Allah dibacakan maka bertambah keimanannya dan dia senantiasa berpasrah diri kepada Allah. Kita renungkan, kita resapi, dan kita laksanakan. I'lamu, mengetahuilah kalian, annallaha, sungguhnya Allah iku yuhyi, menghidupkan siapa Allah, al-ardha, pada bumi, ba'da mautiha, setelah matinya bumi. Ketahuilah, sesungguhnya Allah telah menghidupkan bumi yang sudah mati, bumi yang keadaannya kering, dengan cara Allah menurunkan hujan. Dengan hujan yang diturunkan oleh Allah, bumi menjadi lembek, kemudian tumbuhlah tanaman-tanaman di permukaan bumi. Qad bayyana, sungguh telah menerangkan kami Allah lakum, untuk kalian, al-ayati, pada beberapa ayat. La'allakum, agar kalian ikut ta'qiluna, berangan-angan kalian. Kami Allah sudah menjelaskan beberapa ayat untuk kalian dengan maksud agar kalian mau berangan-angan, mau berpikir, kemudian mau iman. Gambaran-gambaran sudah yang Allah sampaikan dengan harapan agar kita mau beriman. Innal musaddiqina, sesungguhnya orang-orang laki-laki yang sedekah, wal musaddiqati, dan orang-orang perempuan
yang sodako. Jadi untuk ahli sodako itu tidak hanya orang laki-laki. Boleh-boleh saja ibu-ibu menjadi ahli sodako. Boleh. Ya, boleh. Wa aqradu, dan memberi hutangan mereka Allah pada Allah. Qardon, dengan hutangan hasanan yang baik. Iku yudha'afu, dilipat gandakan apa qardon lahum, untuk mereka. Orang laki-laki dan orang perempuan yang ahli sodakoh, orang-orang yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah, dalam arti mau sodakoh, mau infak dengan ikhlas, maka dia akan mendapatkan lipatan pahala dari Allah. Mereka akan mendapatkan lipatan pahala dari Allah. Maka kita harus bisa memanfaatkan dalil ini untuk memotivasi diri kita menjadi ahli infak, ahli sodako. Kita berdoa kepada Allah, jangan minta hanya jadi orang kaya, jangan. Tapi minta kepada Allah jadi orang kaya yang bisa jadi ahli sodako, yang bisa ngebosi perjuangan agama. Kita jangan salah dalam berdoa. Ya Allah, jadikan saya orang yang bisa infak sebanyak-banyaknya, ya Allah. Jangan, ya Allah, saya jadikan orang kaya, ya Allah. Jangan seperti itu. Tapi kita, ya Allah, jadikan saya menjadi orang yang infak sebanyak-banyaknya, bisa infak sebanyak-banyaknya. Kenapa? Orang itu bisa infak yang banyak karena orang itu kaya. Nggak mungkin orang infak banyak tapi dia nggak kaya, nggak mungkin. Tapi kalau kita berdoa, ya Allah jadikan orang kaya, belum tentu nanti jadi orang yang ahli sedekah. Maka kita harus bisa berdoa dengan benar, supaya kita betul-betul bisa menjadi ahli sedekah, bisa memberikan sedekah sebanyak-banyaknya dengan ikhlas, yang nantinya akan mendapatkan lipatan pahala dari Allah. Walahum, dan bagi mereka ajrun, pahala karimun yang mulia, dan mereka juga akan mendapatkan pahala yang mulia. Di dunianya Allah memberikan ganti, mana kosot sodakotun min malin, harta itu tidak mengurangi, infak itu tidak mengurangi harta kita. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh, dan apa yang kita infakkan semuanya nanti Allah akan memberikan ganti. Kita yakin dengan kita infak, dengan kita banyak sedekah, kita akan menjadi orang yang kaya pahala. Walladzina, adapun orang-orang amanu yang beriman mereka, billahi, pada Allah, wa rusulihi, dan pada beberapa utusan Allah, iku ulaika, demikian mereka, hum, mereka iku as-siddiquna, orang-orang yang sungguh. Adapun orang-orang yang iman kepada Allah, iman pada hari akhir, mereka itu adalah orang-orang yang sungguh dalam keimanannya. Wasyuhada'u, adapun orang-orang yang mati syahid, wasyuhada'u, adapun orang-orang yang mati syahid, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, lahum, bagi mereka, ajruhum, pahala mereka, wa nuruhum, dan cahaya mereka. Adapun orang-orang yang mati syahid, mereka akan mendapatkan pahala dan mereka akan mendapatkan cahaya di sisi Tuhan mereka. Orang-orang yang mati syahid nanti pahalanya juga sangat-sangat tinggi. Maka kita pun minta kepada Allah sebagaimana doa yang dibaca oleh sahabat Umar, Allahumma rzuqna syahadatan fi sabilik. Ya Allah, jadikan saya orang-orang yang mati syahid dalam agamamu, ya Allah. Sudah berdoa seperti itu dan berusaha untuk memperjuangkan agama Allah, mendakwakan agama Allah. Ternyata diqadar oleh Allah meninggal dunia di tempat tidur, di rumah. Itu pahalanya sudah dihukumi oleh Allah mendapat pahala orang yang mati syahid. Walladzina, adapun orang-orang kafaru yang kufur mereka, wa kadzabu, dan mendustakan mereka, bi ayatina, pada ayat-ayat kami Allah,
Iku ulaika demikian mereka, iku ashabul jahim, orang-orang yang memiliki neraka jahim. Sebaliknya, orang-orang yang kufur, orang-orang yang mendustakan pada ayat-ayat kami Allah, mereka itu akan menjadi penghuni neraka jahim. I'lamu, mengetahuilah kalian, annamal hayatud dunya, sesungguhnya kehidupan dalam dunia iku laibun, mainan, walahwun, dan lahan, wazinatun, dan perhiasan, watafakhurun, dan berlomba-lomba, bainakum, di antara kalian, watakasurun, dan memperbanyak, fil amwali, di dalam beberapa harta, wal auladi, dan beberapa anak. Ketahuilah wahai orang-orang iman, atau ketahuilah wahai manusia, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah mainan dan lahan, dan hanya perhiasan. Artinya kehidupan dunia itu tidak kekal, semua ada batasnya. Kehidupan dunia itu tidak kekal, hanya sementara, semua ada batasnya. Seperti anak kecil lagi main boneka ditata, ini ibunya, ini bapaknya, ini anaknya lagi asik main seperti itu, tiba-tiba ibunya datang dari pasar, nah sini ibu bawa oleh-oleh, semua mainan itu ditinggal. Dunia pun demikian, orang yang berusaha mendapatkan kenikmatan dunia sebanyak-banyaknya, nanti meninggal dunia ya sudah, hartanya ditinggalkan semuanya. Itu hanya perhiasan dunia. Apa yang ada di dunia ini hanya perhiasan dunia. Dan terjadi saling unggul-unggulan harta dan anak di antara kalian. Isinya manusia itu selalu berlomba-lomba dalam hal kekayaan dan anak. Kalau punya anak bisa seperti ini, bangga, disyuting, di video, disebarkan. Anaknya bisa ini, disyuting, video, diviralkan. Bangga dengan keadaan anaknya. Punya apa, difoto, diviralkan. Bangga dengan kepemilikannya. Kamasali ghaisin. Gambaran kehidupan dunia itu kamasali ghaisin, sebagaimana gambaran hujan. Ajaba, yang mengherankan, al-kufaro, pada orang-orang kufur, maksudnya orang-orang yang menanam. Opo nabatuhu, tanamannya orang. Tanamannya orang, atau tanamannya ghais. Nabatuhu, tanamannya ghais. Kehidupan dunia itu digambarkan sebagaimana hujan yang turun. Kemudian tanaman-tanaman yang tumbuh mengherankan, menyenangkan kepada si pemilik tanaman. Kelihatan hijau, kelihatan subur sekali. Summaya hijau, kemudian kering apa tanaman. Kemudian lama-lama tanaman itu kering. Fatarahu, maka melihat engkau Muhammad hu, pada tanaman, musfarron, keadaan kuning. Kamu Muhammad melihat tanaman itu lama-lama jadi kuning. Summayakunu, kemudian ada apa tanaman, iku hutoman, hancur. Lalu tanaman itu lama-lama menjadi hancur. Tanaman padi misalkan ditanam, kemudian tumbuh kelihatan bagus, tambah besar, tambah subur, kemudian mengeluarkan buahnya kelihatan bagus sekali. Lama-lama nanti juga kering, lama-lama jadi hancur. Kehidupan manusia pun demikian. Ketika mas kecil, wah jadi anak yang lucu-lucunya, dikudang banyak orang, tak ting-tung, tak ting-tung, terus nanti agak besar lagi, lucunya sudah mulai hilang, gitu. Lucunya mulai hilang, ganti kelihatan ganteng, kelihatan cantik, gitu. Diharapkan kegantengannya, kecantikannya. Nanti sudah lewat usia di atas 30, sudah mulai gantengnya sudah berkurang. Gitu. Apalagi nanti kalau sudah umur 70, umur 80, ganteng itu tidak ada lagi. Gitu. Nah, akhirnya terus meninggal dunia. Proses kehidupan dunia seperti itu.
Wa fil akhirati, dan di dalam akhirat adapun siksaan syadidun yang berat. Di dalam akhirat terdapat siksaan yang berat. Wa maghfiratun, dan pengampunan minallahi, dari Allah, waridwanun, dan keridhaan. Di dalam akhirat pun terdapat pengampunan dan keridhaan dari Allah. Di satu sisi ada siksaan yang berat dari Allah, di sisi yang lain ada pengampunan dan keridhaan dari Allah. Maka kita berharap di akhirat mendapatkan keridhaan dan ampunan dari Allah. Wa mal hayatud dunya, dan tidak ada kehidupan dunia illa mataul ghururi, kecuali kesenangan yang menipu. Tidak ada lain kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Semuanya tidak ada yang kekal. Semuanya bersifat sementara. Jangan tertipu oleh kehidupan dunia. Tertipu kehidupan dunia, di akhirat akan menjadi orang yang rugi selama-lamanya. Sebaliknya, jika kita bisa memanfaatkan kehidupan dunia untuk beribadah kepada Allah dengan baik, maka kita akan mendapatkan surga. Sabiku, berlomba-lombalah kalian ila maghfiratin, pada pengampunan, mirrabbikum, dari Tuhan kalian, wa jannatin, dan pada surga. Berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan ampunan dan surga dari Tuhan kalian. Arduha, adapun luasnya surga itu ka'ardis samai, sebagaimana luasnya langit, wal ardi, dan bumi. Luasnya surga itu digambarkan seperti luasnya langit dan bumi. Bukan berarti luasnya surga itu seluas langit dan bumi, enggak, lebih luas lagi. Digambarkan seperti langit, seperti luasnya langit dan bumi, karena di dunia ini yang paling luas ya langit dan bumi. Tidak bisa digambarkan yang lebih luas dari langit dan bumi. Sudah pol-polan, ukuran yang dibuat bandingan oleh Allah itu sudah pol, sudah nggak ada yang lebih luas lagi. Adapun surga sendiri itu luasnya lebih luas daripada langit dan bumi. Berlomba-lombalah kalian untuk memperoleh pengampunan dan surga dari Tuhan kalian, yang mana luasnya surga itu sebagaimana luasnya langit dan bumi. Uiddat, disediakan apa surga, lilladina, bagi orang-orang amanu, yang beriman mereka, billahi, kepada Allah, wa rasulihi, dan pada utusan Allah. Surga itu disiapkan oleh Allah, dijanjikan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan iman kepada Rasulnya Allah. Di sebagian riwayat hadis, di hadis Tirmidzi dijelaskan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fil jannati mi'atu darajatin. Di surga itu terdapat 100 derajat. Ma baina kulli darajataini mi'atu amin. Jarak antara satu derajat dengan derajat yang lainnya itu seperti jarak perjalanan 100 tahun. Itu menunjukkan betapa luasnya keadaan di surga. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Dzalika, demikian itu surga, iku fadlullahi, keutamaan Allah. Yu'tihi, memberikan siapa Allah, hi, pada fadl, pada keutamaan, man, pada orang, yasha'u, yang menghendaki siapa Allah. Surga itu merupakan kefadolan Allah yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki, tentunya pada orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal sholih. Innalladzina amanu wa amilus sholihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Orang iman, orang-orang yang beramal sholih, surga Firdaus akan menjadi tempat tinggalnya.
Wallahu adapun Allah iku dzul fadli, dat yang memiliki keutamaan, al-azim yang agung. Allah itu dat yang memiliki keutamaan yang agung. Termasuk surga. Ma asoba tidak menimpa apa mim musibatin musibah. Musibah itu ma asoba minal mu'min mimma yakrahu fahuwa musibah. Segala sesuatu yang tidak menyenangkan yang menimpa pada orang iman itu namanya musibah. Fil ardi, di dalam bumi. Wala, dan tidak menimpa fi anfusikum, di dalam diri kalian. Ila, kecuali fi kitabin, di dalam kitab. Min qabli an nabra'aha, dari sebelum menjadikan kami Allah pada musibah. Tidak ada musibah yang terjadi di bumi. Juga tidak ada musibah yang menimpa pada kalian manusia, kecuali sudah tertulis di dalam Lauhil Mahfuz sebelum kami Allah melaksanakan ketentuan itu. Sebelum kami Allah melaksanakan catatan qadar itu. Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi, segala sesuatu yang menimpa pada manusia, itu sudah ditentukan oleh Allah sebelum kejadian itu oleh Allah dilaksanakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha kataba maqadirul khalaiqi qabla an khalaqas samawati wal ard bi khamsina alfasanah. Sesungguhnya Allah menulis semua qadar makhluk 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Semuanya sudah ada ketentuan dari Allah, termasuk kejadian yang menimpa di sebagian besar negara di dunia saat ini, COVID-19, ini juga sudah ada ketentuan dari Allah. Kita tinggal melaksanakan saja. Inna dzalika, sesungguhnya demikian itu, menjadikan musibah alallahi, atas Allah, yasirun, mudah. Melaksanakan musibah yang sudah ditentukan sebelumnya itu bagi Allah adalah hal yang mudah. Likaila taksau, supaya tidak putus asa kalian. Alama, atas apa-apa, fatakum, yang terlambat apa-ma kum, pada kalian. Wala tafrohu, dan tidak bersenang-senang kalian. Bima, dengan apa-apa, atakum, yang memberi siapa Allah kum, pada kalian. Dengan disampaikannya bahwa semuanya itu sudah ada qadar dari Allah, agar kalian tidak putus asa terhadap apa-apa yang tidak jadi kalian peroleh. Juga agar kalian tidak senang, tidak berfoya-foya dengan apa-apa yang Allah berikan pada kalian. Yang diberi musibah tidak mendapatkan sesuatu yang diinginkan, ya supaya tidak merasa susah, tidak merasa putus asa. Yang diberi oleh Allah sesuatu yang diinginkan, ya supaya tidak sombong. Karena semuanya itu sudah ada qadar, ada ketentuan dari Allah. Wallahu, adapun Allah iku la yuhibbu, tidak senang siapa Allah. Kulla mukhtalin, pada tiap-tiap orang yang sombong, fakhurin, lagi congkak. Allah itu tidak senang pada orang yang sombong, pada orang yang congkak. Ketika mendapatkan sesuatu, dia tidak sadar, dia tidak memahami bahwa itu semuanya adalah pemberian dari Allah. Dia merasa itu hasil keringatnya sendiri. Kalau Qarun dulu mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Ini semua kami dapatkan karena ilmu yang kami miliki. Karena inilah handalnya manajemen yang saya pakai. Nggak ingat kalau semuanya itu yang memberi adalah Allah. Sifat atau ciri-ciri orang yang congkak yaitu alladzina, orang-orang yabkhaluna, yang pelit mereka.
Wa ya'muruna dan perintah mereka an-nasa pada manusia bil bukhli pada pelit. Sifat dari orang yang sombong, orang yang congkak, yaitu orang-orang yang pelit, tidak mau infak, tidak mau sedekah, dan mereka perintah manusia untuk pelit. Dia sendiri pelit, tidak mau infak, tidak sedekah, perintah orang lain untuk tidak sedekah, menghalang-halangi orang lain untuk sedekah. Untuk apa kalian infak, untuk apa kalian sedekah? Nanti juga kalian nggak merasakan hasilnya, dan macam-macam. Itu termasuk orang yang mukhtal, orang yang fakhur. Waman dan barang siapa ya tawalla yang berpaling dia, tidak mau iman, fa innallaha maka sesungguhnya Allah, huwa dia Allah iqal ghaniyyu dat yang maha kaya, alhamidu lagi maha terpuji. Barang siapa yang berpaling tidak mau iman, termasuk tidak mau sedekah dan infak, padahal Allah memerintahkan kita semuanya untuk sedekah, untuk infak, ketahuilah sesungguhnya Allah itu maha kaya, Allah maha terpuji. Kebakhilan seseorang, kepelitan seseorang tidak akan mengurangi kekayaan Allah, tidak akan mengurangi pujian Allah. Laqad arsalna, niscaya sungguh telah mengutus kami Allah, rusulana pada beberapa utusan kami Allah, bil bayyinati dengan membawa beberapa keterangan. Sungguh kami Allah telah mengutus beberapa utusan kami untuk membawa, untuk menyampaikan beberapa keterangan, syariat-syariat agama yang harus dikerjakan oleh umat itu. Wa anzalna dan menurunkan kami Allah ma'ahum beserta mereka Rasul Alkitab pada kitab, dan kami Allah menurunkan kitab bersama dengan Rasul itu. Rasul-rasul yang kami utus, mereka kami beri bekal membawa kitab. Wal mizana dan pada timbangan, artinya keadilan. Dan kami Allah juga telah menurunkan timbangan, menurunkan keadilan. Liyakuma supaya menetapi sopo annasu manusia bil qisti dengan keadilan. Dengan adanya timbangan, dengan adanya keadilan yang kami turunkan, agar manusia bisa berbuat adil. Wa anzalna dan menurunkan kami Allah al-hadida pada besi, fihi di dalam besi ba'sun bahaya syadidun yang sangat, wa manafi'u dan beberapa manfaat, linnasi bagi manusia. Dan kami Allah juga telah menurunkan besi, yang mana di dalam besi itu terdapat bahaya yang sangat, juga terdapat manfaat-manfaat bagi manusia. Besi itu bisa menjadi hal yang manfaat manakala pemiliknya memanfaatkan hal-hal itu untuk yang manfaat. Tetapi besi itu menjadi sesuatu yang bahaya apabila si pemiliknya itu menggunakan dengan cara yang salah, membunuh orang tanpa salah. Itu berarti bahayanya besi yang salah dalam penggunaan. Besi bisa untuk mengiris daging, mengiris bumbu. Dengan daging yang dikasih bumbu menjadi masakan yang enak, berarti besi itu diambil dari sisi manfaatnya. Waliya'lama dan supaya mengetahui sopo Allahu Allah man pada orang, yansuruhu yang menolong siapa manhu pada Allah, warusulahu dan pada beberapa utusan Allah, bil ghaibi dengan samar. Dengan adanya besi itu Allah ingin mengetahui secara lahir orang-orang yang betul-betul menolong pada Allah dan pada Rasulnya secara gaib. Dengan besi yang Allah turunkan, kemudian orang itu membuat senjata, kemudian ketika ada perintah dari Allah untuk berperang,
ketika Rasul mengajak mereka untuk berperang, maka kepemilikan senjata inilah dimanfaatkan untuk perjuangan dalam agama Allah dan membantu Rasul memperjuangkan agama Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah iku qawiyun, maha kuat, azizun, lagi maha mulia, maha perkasa. Allah itu mempunyai sifat maha kuat, Allah itu memiliki sifat maha perkasa. Maka Bapak, Ibu, jamaah semuanya, alat-alat yang kita miliki, yang semuanya yang terbuat dari bahan besi, kita harus bisa menggunakan secara baik. Kita harus bisa mengambil dari sisi manfaatnya. Jangan digunakan dalam hal yang bahaya. Walaqad arsalna, dan niscaya sungguh mengutus kami Allah, Nuhan pada Nabi Nuh, wa Ibrahim dan Nabi Ibrahim. Sungguh kami Allah telah mengutus Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim. Wa ja'alna, dan menjadikan kami Allah fi dzurriyyatihima, di dalam beberapa anak cucu keduanya, an-nubuwata, pada kenabian, wal kitabah, dan kitab. Dan kami Allah menjadikan, maksudnya kami Allah memberikan kenabian dan kitab pada anak cucunya Nabi Nuh dan Ibrahim. Nabi Nuh dan Ibrahim jadi Rasul, anak cucu Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim juga oleh Allah dijadikan Nabi, juga diberi kitab. Faminhum, maka sebagian dari mereka, dzurriyyah, muhtadin, orang yang mendapatkan petunjuk. Di antara anak cucunya Nabi Nuh dan Ibrahim ada yang mendapatkan petunjuk, mengikuti keimanan bapaknya, mengikuti keimanan Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim. Tapi wakasirun, dan banyak, minhum, dari mereka, fasikuna, orang-orang yang fasik. Namun banyak juga di antara anak cucunya Nabi Ibrahim dan Nabi Nuh, anak cucunya Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim yang fasik, tidak mau iman. Nah, ayat ini tentunya kita harus bisa mengambil pelajaran. Orang yang iman bisa jadi anaknya juga iman, dan itu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Berdasarkan ayat ini juga bisa kita ambil pelajaran, bisa terjadi orang tuanya iman, anaknya tidak iman. Dan ini yang tidak bisa memberikan manfaat besok di akhirat. Innalladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin alhaqna dzurriyyatahum. Alhaqnahum dzurriyyatahum. Orang iman yang anaknya iman besok bisa saling menyusulkan, saling disusulkan antara bapak dan anaknya, antara anak dan bapaknya. Kalau terjadi wakasirum minhum fasikun, kalau terjadi di antara anak cucunya itu yang tidak iman, maka tidak bisa di akhirat saling mensafaati, tidak bisa. Inilah pentingnya pembinaan generasi penerus, dengan memiliki 3 target keberhasilan pembinaan generus: alim dan faqih, kemudian akhlakul karimah, dan mandiri. Diharapkan betul-betul nanti menjadi anak yang bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Summa qafaina, kemudian menyusulkan kami Allah ala asarihim, atas jejak mereka, birusulina, dengan beberapa utusan kami Allah. Kemudian kami Allah menyusulkan beberapa utusan mengikuti jejak mereka. Artinya ketika Nabi Nuh wafat, kemudian nanti ada Rasul penggantinya, ada Nabi penggantinya. Ketika Nabi Ibrahim wafat, ada penggantinya. Nanti penggantinya wafat, nanti ada penggantinya.
terus sehingga setiap manusia hidup itu pasti ada pemimpinnya, pasti ada orang yang menjadi imam di kalangan umat itu. Selalu ada. Selalu ada. Wa qafaina, dan menyusulkan kami Allah bi Isa, dengan Nabi Isa ibni Maryam, anak laki-lakinya Maryam. Dari sekian banyak rasul yang kami susulkan, ada Isa bin Maryam yang kami susulkan juga sebagai utusan. Wa atainahu, dan memberi kami Allahu pada Isa bin Maryam al-Injila, pada kitab Injil. Dan kami Allah telah memberikan kitab Injil kepada Nabi Isa, putranya Maryam, yang mana kitab Injil ini jadi panduan, doman untuk memberikan arahan kepada umatnya. Wa ja'alna, dan menjadikan kami Allah fi qulubil ladina, di dalam hatinya orang-orang, ittaba'uhu, yang mengikuti mereka, alladinahu, pada Nabi Isa, ra'fatan, pada belas kasihan, warohmatan, dan kasih sayang. Dan kami Allah telah memberikan sifat belas kasihan dan sayang di dalam hatinya orang-orang yang mengikuti pada Nabi Isa. Ketika Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit, nah, pengikut-pengikutnya Nabi Isa yang hidup pada zaman fatrah, zaman di mana saat itu di muka bumi tidak ada Rasul, nah, pengikutnya Nabi Isa ini oleh Allah diberi hati yang belas kasihan terhadap orang lain. Warohbaniyatan, dan peribadatan, ibtada'uha, yang mengerjakan mereka pada rohbaniyah. Dan kami Allah juga telah memberikan tata cara ibadah yang mereka kerjakan. Pengikut-pengikutnya Isa yang hidup, pengikut-pengikutnya Nabi Isa yang hidup pada zaman fatrah, oleh Allah diberi tata cara beribadah yang mereka kerjakan. Maka benar tidak mewajibkan kami Allah pada rohbaniyah alaihim, atas mereka. Akan tetapi tata cara peribadatan ini tidak kami wajibkan sebagaimana apa yang dibawa oleh Nabi Isa saat itu. Untuk orang-orang yang hidup zaman fatrah, oleh Allah agak diberi kelonggaran ibadahnya. Syariatnya oleh Allah agak diberi kelonggaran dibanding pada saat masih ditunggui oleh Nabi Isa. Illa betigoa, maksudnya illa bimakna lakin, illa betigoa, tetapi karena mencari ridwanillah, pada ridhonya Allah. Ibadah-ibadah yang mereka kerjakan itu semata-mata untuk mencari ridhonya Allah. Fama ro'auha, maka tidak menjaga mereka pada rohbaniyah haqqa riayatiha, dengan sebenar-benarnya menjaga pada rohbaniyah, pada peribadatan. Umatnya Nabi Isa yang hidup pada zaman fatrah, mereka itu tidak menjaga sepenuhnya tata cara ibadah yang Allah berikan dengan sebenar-benarnya menjaga. Artinya kewajiban ibadah itu tidak seperti pada saat mereka ditunggui oleh Nabi Isa. Ada semacam kelonggaran yang Allah berikan pada orang-orang yang hidup zaman fatrah. Sehingga dalam hadis, periwayatan beberapa hadis termasuk di hadis Muslim sendiri dijelaskan, ada seorang laki-laki yang kemudian pesan kepada anaknya, nanti kalau saya meninggal tolong bakar mayat saya, kemudian tulang belulangnya silahkan kamu tumbuk sampai halus, kemudian taburkan ke laut sebagian, taburkan ke darat sebagian. Ketika orang itu meninggal dunia, oleh keluarganya dilaksanakan wasiat itu. Lalu rohnya ditanya oleh Allah, kenapa ini kamu lakukan?
kamu menyuruh keluargamu seperti itu kenapa? Dia menjawab, ya Allah, ini semua saya lakukan semata-mata karena takut saya kepada siksamu ya Allah. Saya merasa tidak punya amalan baik ya Allah. Oleh Allah ternyata hal itu diterima sebagai amal baiknya. Dia diampuni oleh Allah, dimasukkan surga oleh Allah. Ini ada semacam kelonggaran, agak longgar apa yang Allah berikan pada orang-orang yang hidup zaman Fatrah. Berbeda lagi ketika Nabi Isa masih hidup. Juga berbeda ketika kemudian Allah mengutus Nabi Muhammad. Syariat harus mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Nggak boleh lagi membuat syariat yang lama. Harus mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Fa'ataina, maka memberi kami Allah alladina pada orang-orang amanu yang beriman mereka, minhum dari mereka, kami memberi ajrahum pada pahala mereka. Orang-orang yang berbuat amal seperti itu, niatnya mencari ridhonya Allah, maka bagi orang-orang yang beriman, kami beri pahala pada mereka. Dalam periwayatan hadis Tirmidzi dijelaskan, salah satun yu'tuna ajrahum marrataini. Ada 3 golongan yang oleh Allah akan diberi pahala double, yaitu abdun adda haqqallah wa haqqa mawali. Seorang hamba saya yang mendatangkan haknya kepada Allah dengan cara beribadah dan mendatangkan haknya pada majikannya dengan cara bekerja dengan baik kepada majikannya. Dia diberi pahala 2 kali, pahala yang double. Warajulun kanat indahu jariyatun wadi'atun fa'addabaha fa'aksana addabaha summa a'taqoha summa tazawwajaha yabtaghi dalika wajhallah. Seorang laki-laki dia punya budak perempuan yang cantik, kemudian diajari budi pekerti yang baik, kemudian dia dimerdekakan lalu dinikah. Nah, orang yang melakukan hal itu juga oleh Allah diberi pahala yang double. Yang ketiga, warajulun amana bil kitabil awal summa ja'ahul kitabul akhir fa'amana bihi. Seorang laki-laki yang iman pada kitab yang awal, kemudian datang kitab berikutnya, dia juga iman pada kitab berikutnya, dia akan mendapatkan pahala double. Fadzalika yu'ta ajrahu marratain. Mereka akan mendapatkan pahala yang double. Wa kasirun, dan banyak minhum dari mereka fasikuna, orang-orang yang fasik. Namun dalam kenyataannya banyak di antara orang-orang itu yang berbuat fasik seterusnya, nggak mau iman pada syariat yang dibawa oleh Nabi berikutnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqu, takutlah kalian Allah pada Allah. Wa aminu, dan berimanlah kalian birasulihi, pada utusannya Allah. Wahai orang-orang yang beriman, kaumnya Nabi Isa, pengikutnya Nabi Isa, bertakwalah kalian kepada Allah dan berimanlah pada Rasulnya Allah, Nabi Muhammad. Yu'tikum, maka akan memberi siapa Allah pada kalian kiflaini, 2 bagian, mir rahmatihi, dari rahmatnya Allah. Allah akan memberi 2 bagian rahmatnya Allah. Allah akan memberi pahala yang double. Wa yaj'al, dan akan menjadikan siapa Allah lakum, untuk kalian, nuron, pada cahaya, tamsuna, yang berjalan kalian bihi, dengan cahaya. Allah akan memberi kalian cahaya yang mana kalian bisa berjalan dengan cahaya itu. Maksudnya Al-Quran. Allah akan memberikan Al-Quran pada kalian, dan Al-Quran itu bisa menjadi pedoman hidup kalian. Wa yaghfir, dan akan memberi ampunan siapa Allah lakum, untuk kalian, dan Allah akan memberikan ampunan untuk kalian. Wallahu, adapun Allah iku ghafurun, maha pengampun, rahimun, lagi maha belas kasihan, lagi maha penyayang. Li Allah ya'lama, supaya mengetahui. Lam yang kedua itu tidak dimaknai zaidah. Sopo ahlul kitabi, ahli kitab, Allah yaqdiruna, bahwasanya tidak kuasa mereka ala syai'in, atas sesuatu,
min fadlihi, dari keutamaan Allah. Adanya Allah memerintahkan orang-orang ahli kitab untuk iman kepada Nabi Muhammad agar mereka ngerti, agar orang ahli kitab itu ngerti bahwasanya mereka itu tidak punya kekuasaan sama sekali. Mereka tidak punya kekuasaan sama sekali. Allah yaqdiru ala syai'in min fadlillah. Bahwasanya mereka tidak kuasa atas sesuatu dari keutamaan Allah. Yang bisa memberi sesuatu pada orang tentang kenabian, tentang wahyu, itu hanya Allah. Mereka tidak bisa memilikinya, tidak bisa melakukannya. Wa annal fadla, dan sesungguhnya keutamaan biadillahi, di tangan Allah. Yu'tihi, memberi siapa Allah, man pada pada keutamaan, man pada orang, yasha'u, yang menghendaki siapa Allah. Allah memberikan kefadolan itu pada orang yang Allah kehendaki. Kenabian diberikan oleh Allah pada orang yang memang oleh Allah dikehendaki jadi nabi. Wahyu diberikan oleh Allah kepada orang yang memang dikehendaki oleh Allah diberi wahyu. Sama dengan kita semuanya. Allah memberikan orang mau mengaji seperti kita ini, ya hanya pada orang tertentu, tidak semuanya. Ya, tidak semuanya. Sudah sama-sama diberi kemauan untuk ngaji, dalam kesempatan tertentu juga tidak sama, tidak semuanya bisa mengikuti seperti ini. Ini semata-mata pemberian dari Allah. Wallahu, adapun Allah, dzul fadli, zat yang memiliki keutamaan, al-adimi, yang agung. Allah itu zat yang memiliki keutamaan yang agung, termasuk Allah memberikan hidayah pada orang tertentu, Allah menyesatkan pada orang tertentu. Itulah bentuk-bentuk dari kefadolan yang Allah berikan pada manusia, pada hambanya. Syukur sekali oleh Allah kita diberi hidayah ini. Mudah-mudahan kita tetapkan dalam hidayah ini sampai pol ajal mati kita masing-masing, sehingga kita bisa memenuhi perintah dari Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita bisa memenuhi wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat dan barokah. Bapak, Ibu, para saudara jamaah semuanya, para pemirsa yang saya hormati, itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Tentunya masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji menjadikan manfaat dan barokah untuk kita semuanya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.